Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pusat kegiatan perbankan atau Financial Center siap dihadirkan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo memimpin langsung dimulainya pembangunan beberapa kantor bank dari BUMN di kawasan tersebut. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan 3 kantor BUMN di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan gedung kantor perbankan tersebut diantaranya Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta Bank Mandiri. Setelah sebelumnya merealisasikan pembangunan kawasan pusat perbelanjaan, pendidikan, dan beberapa rumah sakit, kompleks perbankan dihadirkan guna melengkapi sarana dan prasarana bagi warga Nusantara. Selain itu, kawasan tersebut diproyeksi menjadi pusat perbankan atau Financial Center yang melayani seluruh kegiatan keuangan di IKN. Kehadiran Financial Center di IKN sebagai salah satu tahapan pembangunan ekosistem kawasan dalam realisasi proyek investasi di IKN. Semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya. Presiden menambahkan dalam beberapa bulan ke depan, realisasi investasi masih terus berlangsung dari sektor usaha lainnya, sehingga kelengkapan ekosistem Ibu Kota Nusantara ditargetkan mulai terlihat dalam 10 tahun ke depan. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Groundbreaking BPJS Kesehatan ini masuk groundbreaking tahap kelima, sekaligus menandai masuknya layanan program jaminan kesehatan Nusantara di IKN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama kantor BPJS Kesehatan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 1 Maret 2024. Pembangunan kantor BPJS Kesehatan menandakan layanan program jaminan kesehatan nasional akan hadir di Nusantara. Saat ini sudah ada 5 rumah sakit yang dalam proses pembangunan di IKN, sehingga kehadiran BPJS Kesehatan semakin melengkapi layanan kesehatan di Kalimantan Timur. Adapun bangunan kantor pusat BPJS Kesehatan di IKN direncanakan memiliki luas 25.964 meter persegi dengan total estimasi investasi mencapai 1 triliun rupiah. Nantinya bangunan ini akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang berkonsep open space, data center, serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi perubahan manajemen BPJS Kesehatan yang semakin membaik secara signifikan, salah satunya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pertumbuhan jumlah peserta BPJS telah mencapai 267 juta atau 95,7% dari total penduduk Indonesia. Saya sangat menghargai pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara ini. Kalau kemarin yang kita groundbreaking adalah klaster industri keuangan, sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah 5 rumah sakit dalam proses pembangunan, sehingga ini akan melengkapi pelayanan di Ibu Kota Nusantara terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini dan tentu saja di seluruh tanah air Indonesia. Pemirsa, Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan faktor penyebab harga beras naik beberapa waktu terakhir, salah satunya akibat fenomena cuaca global El Nino. Wapres pun memastikan bahwa cadangan beras aman menjelang Ramadan 1445 Hijriah. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan impor. Indonesia tengah menghadapi masalah pangan, salah satunya kenaikan harga beras, terlebih jelang bulan Ramadan kian dekat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah sudah menyiapkan impor beras untuk memastikan stok aman jelang bulan suci umat Islam.
Wapres menilai bahwa kenaikan harga pangan, salah satunya beras, sebenarnya juga dialami oleh seluruh dunia. Selain itu, harga pangan di banyak negara kompak naik akibat fenomena alam El Nino. Oleh karena itu, pemerintah kini berupaya mengimpor beras dari negara lain demi memastikan ketersediaan pasokan beras. Meski demikian, Wapres Maruf menyebutkan mengimpor beras pun bukanlah perkara mudah karena banyak negara mengalami kesulitan serupa. Oleh karena itu pemerintah kita melakukan langkah dua hal. Pertama, ketersediaan barangnya ada, dan kedua, pengendalian harga. Jadi pengendalian harga ini ternyata tidak mudah, ya. Tapi kita harapkan, seperti dikatakan oleh Presiden, sebentar lagi karena diharapkan ada panen bisa turun. Mudah-mudahan kita ikuti saja. Pemirsa, dalam dialog kebangsaan di Selandia Baru pada 29 Februari 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin mengajak untuk meningkatkan kerjasama bilateral perdagangan Indonesia Selandia Baru di sektor ekonomi dan perdagangan. Wakil Presiden Maruf Amin mengajak kaum diaspora Indonesia di Selandia Baru untuk meningkatkan kerjasama bilateral perdagangan Indonesia Selandia Baru pada sektor ekonomi dan perdagangan. Ia menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi langkah tersebut. Maruf Amin mengatakan saat ini hubungan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru telah terjalin kuat dan kukuh, terutama dalam sektor perdagangan. Meski begitu, angka perdagangan bilateral kedua negara mengalami penurunan 18,82% dari 2.187,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 menjadi 1.728 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Hal ini perlu upaya bersama untuk meningkatkan kembali secara signifikan. Wapres melihat potensi perdagangan industri halal di mana Indonesia terus mendorong realisasi visi sebagai pusat industri halal dunia. Ia mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi agar produk halal Indonesia berkembang dan mampu bersaing di kancah dunia. Dalam kaitan ini saya melihat potensi perdagangan industri halal, di mana Indonesia saat ini terus mendorong realisasi visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Yang menambahkan, menurut laporan Indikasi Ekonomi Syariah Global 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam posisi dan kontribusi ekonomi syariah di tingkat global. Menurutnya, saat ini sektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah makanan dan minuman, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik halal Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.